Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hilmiah SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Madiun dalam bidang studi biologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi 2 di SMAS Muhammadiyah 3 Tulangan dalam materi perubahan lingkungan, submateri pelestarian lingkungan di kelas 10 dengan mengaplikasikan model pembelajaran project based learning. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali bersama Bu Faiza dalam pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas Bayu untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu hari ini. Untuk yang masuk hari ini, apakah semuanya masuk? Sudah masuk semuanya ya, berarti untuk pembelajaran hari ini meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu menerapkan gagasan kalian untuk dijadikan sebuah produk dengan kelompok yang lengkap ya. Nah, sebelum itu, kira-kira kemarin kita sudah membicarakan tentang pencemaran lingkungan, ya kan? Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan? Upaya apa saja? Upaya kecil atau upaya besar yang kalian ketahui yang dapat membantu pelestarian lingkungan? Apa saja yang dapat kita lakukan? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya kayak menanam pohon gitu Bu, agar populasi udara kayak sejuk gitu loh. Saya melakukan reboisasi jika ada pemotongan hutan secara sembarangan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak memungkinkan. Oke. Ya terjadinya longsor gitu. Apalagi dampaknya kalau misalnya ada reboisasi misalnya selain longsor? Apa? Iya. Banjir. Karena tidak ada serapan air gitu loh. Jadi dampaknya kalau misalnya ada reboisasi berarti udaranya sejuk. Terus yang dilihat kayak asri banget. Asri. Kemudian berarti mengurangi adanya banjir. Oke, kelompok sini di sini sudah ada yang mengutarakan pendapatnya. Kira-kira dari sebelah sini gimana? Pelestarian apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan? Melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih itu seperti apa maksudnya? Pohon yang sudah tua, yang sudah layak ditebang itu ditebang dulu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang muda tidak ya, demi menjaga kualitas udara yang ada di sekitar lingkungan. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan? Oke, Michelle. Itu kerja bakti kayak membersihkan selokan, terus membersihkan sampah-sampah, sama kayak mengajak para tetangga mengerjakan daur ulang sampah. Oke, recycle. Nah, ini adalah cara sederhana ya. Yang tadi ada reboisasi itu bisa dilakukan tapi dengan dengan modal dan waktu yang besar. Kalau misalnya ini mungkin dari RT atau dari teman-temannya saja dapat melakukan hal itu. Nah, jadi ada ya recycle. Kemudian apa lagi tadi, Michelle? Kerja bakti membersihkan
membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan selokan biasanya itu dilaksanakan satu RT ya, satu RT. Bersih-bersih setiap hari Minggu bawa bapak dan ibu-ibunya gitu ya. Ada lagi nggak yang lebih sederhana lagi yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan selain kerja bakti? Oke, Salwa. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Membersihkan halaman rumah. membersihkan halaman rumah. Kalau yang biasa kalian lakukan di sekolah yang dapat menjaga lingkungan kita apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Selain itu apa? Mengambil sampah yang terceceran. Oke, piket kelas. Nah, ada lagi yang biasa kalian bawa dari rumah untuk menghindari bertambahnya sampah. Kira-kira apa yang kalian sudah lakukan? Nggak tahu. Tadi ada di sini tadi yang ditaruh sini ada botol. Nah gini Bu kayak Membuat. Membawa botol minum sendiri. Ya, membawa botol minum sendiri itu adalah langkah yang paling sederhana yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi sampah, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah membawa botol minum sendiri, tadi ada lagi yang udah bawa bekal gitu ya. Itu juga dapat mengurangi sampah. Terutama kalau misalnya membawa botol sendiri berarti mengurangi sampah apa? Plastik. Mengurangi sampah plastik gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk atau wujud dari kita ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Nah, karena kalian sudah tahu, sudah pernah mengaplikasikan apa saja pelestarian lingkungan yang sudah kalian lakukan. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran project based learning menggunakan metode literasi, diskusi, proyek dan presentasi. Peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah pelestarian lingkungan serta dapat membuat produk dari bahan limbah sebagai pemecahan masalah perubahan lingkungan secara kreatif, kritis, dan mandiri, serta memunculkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, saya harap produk ini nantinya benar-benar dari hasil kreativitas kalian dan terselesaikan dengan baik. Oke. Nah, upaya pelestarian lingkungan di sini ada pembagiannya yaitu administrasi. Jadi kalau misalnya saya sudah menjelaskan ini, kalian boleh mencatatnya atau sekedar menambah catatan di buku kalian jika memang kalian menganggap penjelasan saya penting, ya. Nah, administrasi upaya yang dapat dilakukan itu oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan dan peraturan, ya, yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Maka dari itu setiap kalau misalnya ya kalian lihat ada bangunan besar, itu nggak ujuk-ujuk itu ya, nggak ujuk-ujuk bikin. Semua itu ada aturannya yang harus dilengkapi. Nah, kemudian ada pendidikan. Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Nah, dari ini juga kalian sudah mendapatkan kan pendidikan tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan upaya pelestarian lingkungan. Nah, ini baik secara formal maupun tidak formal. Kira-kira kalau misalnya yang tidak formal itu dari apa? Dari mana? Sosial media, boleh dari sosial media. Mereka menginformasikan bagaimana pentingnya ini ya, pentingnya pelestarian lingkungan. Ada banyak di YouTube juga menyatakan hal-hal untuk mendorong orang-orang sekitar untuk melestarikan lingkungan. Nah, kemudian teknologi, cara yang ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki alat pengolahan limbah. Jadi, limbah itu tidak boleh dibuang secara langsung di sungai, harus diolah terlebih dahulu. Nah, sebelum limbah pabrik dibuang, lingkungan pabrik wajib mengolah limbah tersebut sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi kehidupan.
bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kalau misalnya ada limbah yang langsung dibuang pasti akan sangat berdampak. Misalnya dari sungainya yang berubah menjadi berwarna hitam. Kemarin di Sidoarjo kayaknya ada juga yang langsung berwarna pink di daerah mana ya, Gedangan mungkin ya. Itu ada. Nah, itu tidak boleh. Kalau di sini untuk teknologi ini ada di PT Sier ya, di Waru mungkin itu ada pengolahan limbah sendiri. Kemudian, nah untuk menambah informasi, saya akan menunjukkan link YouTube menampilkan video tentang pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan. Bentar ya. Nah, itu tadi refleksi ya, seberapa besar kontribusi kita terhadap lingkungan. sendiri dapat meminimalisir kerugian yang ada melalui penanggulangan pencemaran tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan, misalnya pertama, remediasi, di mana upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dapat terbagi atas remediasi in situ, yaitu upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat sehingga tetap pada lokasi pencemaran. Kemudian remediasi secara ex situ, yaitu menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, sehingga setelah itu dilakukan pembersihan tanah.
Dan pilihan yang ketiga yaitu bioremediasi, yaitu upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua, daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik didaur ulang untuk menjadi pupuk. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Penyebab terjadinya pencemaran udara terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, alat transportasi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang keempat, tempat pembuangan akhir atau TPA. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan gerakan penanaman pohon. Memilih produk yang ramah lingkungan dengan memilih produk non-CFC seperti AC dan kulkas non-CFC. Pencemaran suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan. Penanggulangan pencemaran suara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan alat peredam suara, dan yang kedua, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan. Sudah ya. Nah, itu adalah beberapa pelestarian yang dapat kita lakukan. Nah, siapa yang mau merangkum atau mengevaluasi, menganalisis dari video yang sudah saya berikan, yang tidak pernah ngomong? Oke, Fajar, silakan evaluasi atau analisis dari video yang sudah saya berikan. Ya, sebutkan pencemarannya apa aja tadi, kemudian upaya pelestariannya itu apa. Jadi dari videonya menjelaskan penyebab dari pencemaran seperti sampah yang di laut bisa menyakiti hewan yang di sana. Kemudian pembakaran hutan yang membuat hewan yang ada di hutan kehilangan tempat tinggalnya, serta cara upaya untuk mengatasinya itu seperti mendaur ulang bahan organik dan anorganik. Bahan organik bisa dipakai sebagai pupuk, dan anorganik barang-barang bisa didaur ulang untuk menjadi barang-barang yang dapat dipakai kembali. Gitu. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Fajar. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya mengenai video itu? Wah, Abimanyu mau ya? Iya, silakan Abimanyu. Tanggapannya mengenai video yang sudah saya tampilkan, ya. Pencemarannya apa aja? Kemudian kira-kira upaya pelestariannya yang sudah ada di sana itu apa saja? Pencemaran suara. Ya, pencemaran suara. Kemudian upayanya seperti apa yang kamu tahu? Memasang peredam suara sama menanam pohon. Ya, perdu. Menanam pohon perdu untuk meredamkan suara. Meredam suara. Nah, itu tadi kalau Fajar tadi menjelaskan tentang pencemaran yang ada di hutan sama di laut ya. Sekarang ada yang menjelaskan tentang pencemaran yang ada, pencemaran suara. Nah, sekarang di kelompok ini adakah pencemaran yang belum dijelaskan oleh kelompok lain tadi? Pencemaran suara, Bu. Sudah. Udara, Bu. Oke, pencemaran udara. Yaitu cara penanggulangannya dengan TPA. Bukan. Penanggulangannya dengan reboisasi dan produk ramah lingkungan.
Ya. Oke, dengan reboisasi dan produk ramah lingkungan. Tadi sudah dijelaskan sama Ariel juga ya? Ya, terus kayak pencemaran udara tuh kayak TPA, terus kayak pembakaran hutan gitu. Ya. Asap kendaraan. Nah, sudah ya, berarti kalian sudah memahami cukup untuk materi upaya pelestarian lingkungan. Untuk itu kita lanjutkan proyek kita yang sebelumnya. Silakan kumpul dengan kelompok masing-masing, kemudian ketua kelompok mengambil LKPD yang harus dikerjakan. Silakan. Thank you. Oke, welcome. Oke, tinggal satu kelompok yang belum mengambil LKPD. Ya. Oke, tolong diperhatikan. Sudah mendapatkan LKPD semua ya. Tolong diperhatikan, dilihat LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, apa saja yang kita lakukan sama seperti kemarin. Kalian tulis kelompok, anggota, kemudian kalian mengerjakan pertanyaan mendasar tentang pelestarian lingkungan. Kalian sudah tadi menjawabnya ya. Sudah saya berikan materi juga. Saya harap semuanya sudah pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian mendesain perencanaan produk. Nah, sebelum itu apakah sudah disiapkan alat dan bahannya? Silakan disiapkan ya setelah ini. Nah, identitas produk kerajinan sama yang seperti sebelumnya, identitasnya apa, kemudian alat dan bahan yang disiapkan ditulis, langkah-langkah pembuatannya juga ditulis. Nah, alat dan bahan sekarang hari Sabtu ya, Sabtu tanggal berapa, kemudian jamnya ditulis seperti kemarin, kegiatannya apa saja, kemudian hasil kegiatannya apa ditulis. Nah, nama produk kerajinan bahan limbahnya apa. Nama produk ini saya harap yang kreatif ya, yang lucu, sehingga itu termasuk daya tarik, keunikan dari produkmu. Nama itu penting. Nah, capaiannya hasil dari kerjaan kalian itu berapa persen, itu kalian tulis di sini. Kemudian deskripsi capaiannya, misalnya baru menggunting, membuat pola, boleh ditulis seperti itu. Kemudian menguji hasil, sama seperti kemarin, kalian presentasi menunjukkan produk yang sudah kalian lakukan meskipun baru beberapa persen. Jadi tetap harus ditunjukkan, kemudian mendapatkan saran atau tanggapan dari kelompok lain. Dan mengevaluasi pengalaman kalian, menjelaskan apa saja yang sudah kalian lakukan, ditulis di LKPD. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada ya, cukup jelas. Jadi silakan disiapkan alat dan bahannya. Kemudian ada beberapa yang mengerjakan LKPD, satunya mengerjakan kerajinannya. Oke, boleh. Sudah ya, alat dan bahan sudah disiapkan. Sudah lengkap berarti ya. Oke. Tolong angkatnya. Salah satu aja enggak apa-apa.
Ya wes. Ini dipotong jadi 2 aja nggak sih? Terus Ini ya. Seperti tadi. Bagaimana? Sudah ya, mau bikin apa ini? Pas bunga sama dekora. Oke, alat dan bahan sudah disiapkan semua. Oke, jadi dibagi ya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang bertugas mengerjakan produknya. Sudah lengkap semua kan alat dan bahannya? Sudah. Oke. Centang-centang saja. Ini ada tulisannya nih ya. Enggak dicentang, itu ditulis ya. Bagaimana ini alat dan bahannya sudah semua? Bener ngono. Sudah ya? Saya coba dulu. Dicoba, oke. Ini LKS-nya nak. Oke, pakai SD. Oke, benar ya alat dan bahannya. Tadi mari. Oh, sangat mudah. Oke, baiklah. Iya. Kalau enggak ini nanti dibelah tengah-tengahnya. Bulat kan? Ini nanti digunting. Sudah ya, sudah dibagi tugas-tugasnya masing-masing. Kelompok 3. Sekarang besok Sabtu. Iya, boleh langsung buat. Sudah nanti di itu ya, dibagi tugasnya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan kerajinannya. Ini jadi akhirnya membuat apa? Vas ya. Alat dan bahan sudah semua. Aman? Aman. Oke, nanti kalau misalnya ada kesulitan langsung tanya ke saya ya. Kan nanti ditumpuk-tumpuk kan. tapi iki ukurannya Kamu sangat kreatif ya, Bapak Bayu. Nah, langsung jadi bagus loh. Saya juga belum tentu bagus ini. Ya. Boleh lihat tutorial. Boleh lihat tutorial saja ya. Ini pembagian kelompoknya gimana tugasnya ini? Diisi, ini diisi nanti sampai berapa? Ini boleh 50% tulisannya, enggak 100% karena hari Senin kita akan melanjutkan pengerjaan proyeknya ya. Ini rencananya bikin apa dulu? buat Figura dulu. Untuk vasnya pakai apa? Pakai ini? pakai botol ini. Oke. Oh, yang ini ya nanti ditempel gitu? Iya. Nah, baiklah, sudah ya. Iya, jam pagi sama aja kayak tadi nggak apa-apa. Apa jam ini nggak apa-apa, jamnya sama ini. Iya. Jamnya sekarang jam 11 kurang. Ya, ini dipotong. Tapi harinya Sabtu. Dipotong 2 berarti jadi lebih kecil gak sih? Iya. Iya, 11 kurang 20 menit. 10.40. Diwarna. Gak apa-apa kan nyoba kok kan. Fahar, Bayu sekali potong bagus ya. Ya, itu adalah anugerah Bayu. Oke, cantik. Kenapa nggak foto kalian aja kalau situ?
Belum itu ya tusuk. Kamu sudah pernah bikin ya itu ada sisa itu. Sisa itu apa? Oh punyanya itu sate. Iya. Kirain memang bikin. Apa? Ini lempeng Pak Bu ya, sisaan pakai korek. Pakai stop kontakin boleh nggak Bu? Kesana tuh. Oh boleh. Pakai apa? Pakai lempeng Mbak ini. Oke boleh. It's okay. Boleh. Kalau kayak gini sakit ya, panas semua ya. Boleh. Seitunya aja. Kita pembelajaran seperti biasa. Spiral. Bikinnya spiral. Jadi itu kita begini kanan, nanti kita tuh potong. Gitu Pakai dikasih sama. Kalau daunnya nanti ya mesti nanti dipanjangin taruh di sini lah. Pinter ya potong. Berarti yang ini ngerjain LKPD ya? Boleh 50%, 40% pun boleh. Ya apa? Boleh kalau kamu mampu. Yang identitas produk kerajinan itu judul kali ini semua. Identitas produk kerajinan. Ya, misalnya kamu kan bikin ini namanya nama tengah apa ya? Nama fullnya dulu. Misalnya namanya apa ini kan? Apa kamu? Bunga kertas. Bukan sih. Produkmu apa? Buket bunga. Kemudian dari apa? Harus dijelaskan di sini. Buket bunga dari apa? Ya. Itu identitasnya. Buket bunga dari kertas, dari limbah kertas. Buket bunga dari limbah kertas. Buket bunga dari limbah kertas. Nah, itu identitasnya. Yang tadi, yang sudah kamu siapkan. Oke. Jangan lupa untuk menyusun jadwal yang sudah kalian kerjakan, menyusun jadwal pengerjaan tugasnya, pengerjaan proyeknya. Sabtu ya, di jam 11. Kita mulai jam 10 lebih 40 menit. Itu adalah mulainya kalian mengerjakan proyek ini. Sudah sampai menyusun jadwal? Kalau saya nggak korek tak? Enggak ada. Terus tuh, bawa korek. Pinjem bawa. Buka nggak? Tidak. Sudah sampai menyusun jadwal kelompok ini? Sabtu ya, dimulai dari jam 10.40. Sabtu tanggal 7, iya. Sabtu tanggal 7 Januari 2023 dimulai dari jam 10.40. 7 Januari. Ya udah 7 Jan 2023 ya kan sama saja. Jamnya lo nggak bisa. Dibawa di sini, di sininya nanti.
Bagaimana dengan penyusunan jadwalnya? Oke, tulis 1 7 Januari 2023 dimulai dari jam 10.40. 7 Januari. Dari jam 10.40. Aduh, aku lagi ngontek nanti lupa. HP-mu tadi di sini loh, bukan di sini saya. Ini buat apanya kamu? Buat apanya? Buat itu daunnya. Bagaimana kelompok ini penyusunan jadwalnya? Buat Bu. Kita buat, oke. Ini capaiannya itu setelah produknya jadi gitu. Iya, setelah ini kan waktunya kan nggak banyak, jadi boleh diperkirakan berapa persenkah itu yang jadi habis ini? Ya. Ya. Diselesaikan dulu saja soal-soalnya. Coba ya. Kok jelek gini kuasanya? Bisa Kurang basah, basahin. Ini kuasnya juga pakai ini. Kok merah? Atau sini? Soalnya merah bagus, merah. Iya, cobaan dong. Ungu gak sih? Ungu yang merah mbak biru. Warna kopi. Merah ini juga bagus. Kamu bisa ngapus gak? Ini nanti ditempel atau bisa dimasukkan dari bawah? Apanya Bu? Figura. Ayo. Dimasukin dari atas Bu. Bisa ya, tidak ditempel ya. Kemarin ada yang bikin ditempel, tidak dimasukkan. Dimasukkan, tapi aku lupa. Saya pastikan dulu ini. Ini kelompok paling tenang nih, kelompok 3. Kelompok paling tenang mengerjakan sendiri-sendiri. Oke Bayu, butuh konsentrasi ya. Ini saat capaian 40% itu dijabarkan. Iya, dijabarkan capaiannya seperti apa. 40% itu kenapa kok disebut 40%? Alasan. Oke, bagaimana kemajuannya? Kemajuan dari kelompok 3
Soal-soalnya sudah dikerjakan, sudah hampir semua ya. Kemudian jadwalnya, menyusun jadwalnya juga. Langkah-langkahnya. Oh iya, boleh dikerjakan saat ini dan ditambahkan saran dan tanggapan dari kelompok yang akan menanggapi nanti. Oke. Oke, untuk produknya bagaimana? Kira-kira berapa persen? Kira-kira 20%. Bagus 20%. 20% kah? Ini kira-kira produk dari kelompok 3 ini sudah berapa persen? Berapa ini? 20%. Oke. Kemajuan dari kelompok 2 bagaimana? Sampai sekarang. Dari jadwalnya bagaimana? Sudah dikerjakan? Soal-soalnya? Lagi dikerjakan. Hampir mau selesai? Untuk produknya berapa persen capaiannya? Yang sekarang. Iya, saat ini. 10%. Masih 20 sih belum apa-apa juga. Nggak jadi yang kayak gini bikinin aja ya. Masih eksperimen. Eksperimen, jadi belum mateng ya ini gagasannya, bagaimana ini? Oke, jadi butuh berapa bunga? Ya, ini masih 60. Ya bodoh yo. Ya, Nah, gini kan lebih gede kan. ya, buat tuh bagian luar. Oke. Kemajuan kelompok 1 bagaimana? 20% produknya. Untuk LKPD-nya bagaimana? Sudah hampir semua dikerjakan soal-soalnya? Masih belum. Jadwalnya? Masih dikerjakan. Oke, ini ditulis aja menyiapkan alat dan bahan. Hasil kegiatannya alat dan bahan apa saja yang sudah disiapkan, kayak gitu. Maksudnya. Seru mau coba tak? No. Jadi kamu yang ngerjakan fastnya, ini yang ngerjakan Pigora sama bunga. Jadi nanti ada bunga kertasnya gitu, dimasukkan ke dalam vas itu. Biar nggak kosong. Iya benar-benar. Nanti hampaku kayak hatiku. Au, sakit. Oh iya bisa juga sih. Ada nilai gunanya. Gunting kertas. Tidak ada kesulitan kan? Tidak ada. Aman ya? Membuat persegi. Dilipat jadi persegi. Oh iya saya juga. Sinta bunganya berbeda berarti ya Sin? Beragam. Pembuat bunga. Daun ya, daun. Ini buat apanya?
Nggak jadi. Buat bunga tapi belum selesai. Oke, kita kurang 5 menit ya. Habis itu kita presentasi hasil. Is oke, berapapun. Hah? Selesai. Apanya? Yang mana belum selesai? Ya semua Bu. Ini mau dilanjutin besok aja. Iya, nggak harus diselesaikan saat ini. Yang penting ininya dulu tak? Iya, untuk presentasi. Bagian itu dipotong biji karena ada bunga terus bagian kan kayak dipotong kan. Nah itu mari setelah itu dilem dan disatukan akan menyetek terus apa ya terus guys mau kata-katanya. Oke, boleh langsung dibentuk sesuai dengan kebutuhan gitu aja nggak apa-apa. Boleh langsung dibentuk sesuai dengan kebutuhan gitu boleh. Tempel ya, ditempel ke tusuk sate. Tempel ke tusuk. Kira-kira sak piro? Astagfirullahaladzim. Pakai kita. Pakai ini enggak? Sudah? Membuat lapisan dari kertas Samson. Kertas itu? Hah? Kertasnya belum. Oke, bagus. Diikat kertas Samson. Kertas Samson ya. Mari. Oke. Sudah ya? Saya kira sudah cukup untuk ini. Itu tolong dikerjakan deskripsi capaiannya loh ya, sampai mana? Iya Bu. Iya. Tuh kamu presentasi pakai apa kalau nggak itu? Pakai otak. Oke, baiklah. Gak salah belas. Oke, baiklah. Tolong diselesaikan dengan baik yang soal-soal itu dikerjakan terlebih dahulu untuk bahan presentasi. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita masuk ke step berikutnya yaitu presentasi. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Ayo Alf. Kembali ke tempatnya. Untuk presentasi
ditentukan dulu MC-nya siapa, terus penyajinya siapa. Kita bahas tentang proyeknya saja. Penyaji. Ya, kita bahas tentang proyeknya saja, kemudian capaiannya sampai berapa persen, itu yang akan kalian presentasikan. Sudah ya? Ada yang mau, jangan lupa membawa produk setengah jadi dari yang sudah kalian kerjakan. Karena tadi sudah dari kelompok, waktu kemarin sudah dari kelompok berapa yang waktu itu? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, yang pertama berarti untuk pertemuan kali ini kita ambil dari kelompok 3 saja. Iya, kelompok 3. Iya, sekarang silakan untuk presentasi. Ya. Ya, kita beri tepuk tangan yang keras untuk kelompok 3. Berarti silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk kelompok 3. Ya, siapkan siapa yang memandu, moderatornya, MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk yang akan kami buat. Yang sudah dibuat? Vas bunga. Ya, ya benar. Identitas produk Kasina adalah vas bunga. Alat dan bahan yang disiapkan: alat, gunting, korek api, lem tembak. Bahan: botol plastik, tali rami, lem tembak, kertas minyak, kayu. Tolong diperhatikan. Langkah-langkah pembuatan: 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Panaskan lem dan siapkan tali rami. 3. Lalu lem tersebut tempelkan pada tali rami dan tali tersebut ditempel pada botol hingga membentuk desain yang diinginkan. 4. Potong tali putih lalu lanjutkan ditempel mengikuti tali rami yang pertama tadi. 5. Lanjutkan hingga menutup seluruh botol. Setelah itu beri sedikit hiasan di botol. Setelah botol sudah dihias, lanjut bikin daun atau bunga dari kertas minyak. Potong kertas minyak menggunakan gunting. Bentuk kertas tersebut seperti kipas. Hiasi tusuk sate atau kayu dengan tali rami. Lalu satukan daun atau bunga tersebut dan kalau sudah selesai masukkan dalam vas yang sudah jadi. Tunjukkan dulu produk-produknya, ini adalah apa, tunjukkan Ini prosesnya. adalah bunga yang setengah jadi. Ya, capaiannya tadi berapa persen? 40%. Ya. Oke, kemudian produk satunya lagi. Ada daun dari bunga yang akan dibuat. Dari kertas minyak. Tunjukkan. Oke. Oke, sudah. Sudah, apakah ada yang ingin? Silakan. Saran kritik pesan. Oke, untuk kelompok 2 silakan memberikan tanggapan, saran maupun kritiknya. Itu kalian nanti dicat juga nggak? Atau ada warna lain selain warna coklat? Enggak, memang temanya itu kayak vintage gitu. Kalau saranku ya, karena nanti kalau coklat semua nanti pasti ada warnanya yang mati atau kayak gimana gitu kan ya. Kalau memang mau vintage, mending dipadukan sama warna putih atau hitam gitu. Yo, kamu takut coklat, jarane coklat toh. Putih. Ini ada penjelasannya tadi ya. ya. Baik, terima kasih atas sarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1.
Belum mampu? Kelompok 1? Belum. Oke, kelompok 2 yang akan maju. Silakan, guys. Silakan dibawa, kemudian dipresentasikan produk setengah jadi yang sudah kalian kerjakan. Yang penting sudah ada produknya ya kan? Yang setengah jadi. Bisa dilanjutkan di hari berikutnya atau di rumah dikerjakan. Di rumah kerjanya nggak apa-apa. Setengah jadi. Ayo. Oke, untuk kelompok 2, tolong diperhatikan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan, saran, dan kritik. Oke, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami dan hasil karya kami. Pertama, apa yang kalian ketahui? Identitas produk kerajinan dari kelompok 2 adalah gabungan dari limbah kertas. Alat dan bahan yang disiapkan: 1. Tusuk sate, 2. Lem, 3. Kertas bekas, 4. Spidol warna, 5. Kertas Samson, 6. Pita, dan gunting. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan buket bunga ini yaitu pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat lipatan persegi dari limbah kertas. Ketiga, membentuk segitiga lancip lalu dipotong setengah. Keempat, setelah itu dibuka agar terbentuk seperti bunga. Kelima, setelah itu bunga yang terbentuk ditempelkan ke tusuk sate. Keenam, menusukkan ke styrofoam. Ketujuh, membuat lapisan dari kertas Samson, dan selanjutnya dibentuk menyerupai buket lalu memberikan pita sekelilingnya, lalu buket bunga dari limbah kertas siap dipamerkan. Oke. IMC. Ada yang dipertanyakan? Tanggapan dari kelompok 1? Ayo, bagaimana mengenai produk dari kelompok 2? Tanggapannya apa? Belum. Masih jadi. Iya, jadi sabar aja dulu. Nanti ada kejutan. Ada kejutannya apa? Ya. Bagaimana? Apakah ada kritik atau saran? Bunga itu sama itu. Ya, Enggak dikasih tahu. sabar ya. Aku tanya. Berarti nanti ada daun dan bunganya. Oke, ini berapa persen tadi? 35%. 35%. Juga dari itu LKS. Enggak, dari kertas Samson. Sudah? Gitu aja? Sudah cukup? Oke, berarti sudah diterima, udah bagus, berarti bisa dilanjutkan. Oke, ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terakhir kelompok 1. Oke. Silakan duduk.
Oke, kelompok 1, tolong diperhatikan kelompok 3 untuk siap memberikan tanggapan, saran maupun kritik bagi kelompok 1. Jangan sampai nggak tahu ya kayak tadi. Tolong diperhatikan. Yuk. Ya, sudah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami dan ingin menunjukkan produk setengah jadi yang telah kami buat. Identitas produk kerajinan. Colorful, face and frame. Colorful face and frame. Alat dan bahan yang disiapkan: alat gunting, cutter, lem tembak kuas, bahan botol, lem, kardus, cat, origami, bungkus, deterjen. Langkah-langkah pembuatan: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong dan ukur kardus untuk alas dan bingkai figura. 3. Potong botol bekas sesuai ukuran yang diinginkan. 4. Lalu warnai botol dan alasnya dengan cat akrilik. 5. Buatlah bunga dari kertas origami. 6. Tempelkan bunga di kawatnya. Lalu ukur gabus sesuai dengan diameter dalam botol agar kawat bunga tidak terlihat amburadul. Sudah? Capaian? Nomor 4, kemajuan proyek nama produk kerajinan bahan limbah Colorful Face and Frame. Capaian 30%. Deskripsi capaian produk: kelompok kami sedang mengerjakan vas bunga yang merupakan produk yang kami buat. Vas tersebut telah memiliki warna yang indah, namun dekoranya masih dalam tahapan awal pengerjaan. Oke, sudah? MSEP boleh memberikan tanggapan bagi kelompok 3. Untuk tempat kelasnya itu emang seperti itu? Belum selesai. Oh. Kan? Itu nanti diisi bunga. Iya. Berarti ini masih dalam bentuk vas saja. Frame-nya belum ya? Masih tahap awal. Oke. Iya, boleh. Fajar akan memberikan tanggapan. Sarannya itu agar warnanya itu biar sama yang figurannya kan dari deterjen. Itu warnanya agak samakan biar gak kelihatan Oh, kontras. Biar senada maksudnya. Oke, sudah? Itu ada tadi sarannya. Boleh ditutup? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, dari proses pembelajaran ini kalian sudah melakukan presentasi, sudah selesai semuanya. Evaluasi dari pembelajaran ini bagaimana? Evaluasi pengalaman dari proses pembelajaran ini. Oke, Bayu akan mengutarakan evaluasi pembelajaran kali ini.
Oke, bagaimana? Ya jangan terlalu buru-buru, kayak santai aja. Kalau terburu-buru itu hasilnya ya pasti nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Oke, itu untuk proses pembuatan proyeknya gitu ya. Ya. Nah, evaluasi pembelajaran untuk materinya kira-kira bagaimana? Oke, Alvin ya. Evaluasi pembelajaran kita tentang materi pembelajaran hari ini bagaimana? Kita dapat tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan. Ya. Dengan cara mendaur ulang bahan-bahan atau limbah-limbah yang dapat mencemari lingkungan. Menjadi bahan yang berguna. Oke, gitu ya. Itu salah satu evaluasi pembelajaran kali ini mengenai upaya pelestarian lingkungan. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kali ini, kita akan post test ya. Seperti sebelumnya dilihat di grup. Nah, dibereskan dulu, kemudian kita post test melalui link yang sudah saya share. Diambil HP-nya, ayo kita post test sebentar saja, kemudian kita selesaikan pembelajaran hari ini. LKPD-nya boleh dikumpulkan jika sudah selesai. Sudah selesai. Sudah ditaruh dulu, kita post test. Semuanya kan post test seperti biasanya. Ya itu ya. 1 kali percobaan, jangan 2 kali. Enggak apa-apa. Ditaruh dulu. Abimanyu ditaruh, dibuka HP-nya untuk post test. Sudah. Sudah selesai LKPD-nya? Dikumpulkan? Ambil HP-nya, diklik. Yang baru teman kirim. Iya, yang baru saya kirim. Yang upaya. Ya, upaya pelestarian lingkungan. Ya, ini dengan cara yang lebih mudah ya daripada yang pengalaman kalian sebelumnya. Oke. Ayo, kelompok ini segera dikerjakan. Oke, ya. LKPD-nya belum selesai. Oke. Tanggapan ya. Ayo. Kelompok. Sudah dibuka HP-nya untuk mengikuti post test. Ditaruh. Yang ini enggak? Ini. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan? Ini saya ya. Satu sana langsung mati. Hah? Satu sana langsung mati. Oh iya. Iya. Oke. Oke, langsung tulis ya namanya ya. Untuk melaksanakan keputrian bagi laki-laki segera menuju ke musola untuk melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu langsung mati. Kok bisa, Bu? Ya mungkin kamu sudah salah tadi. Ya, ini tadi harusnya tidak langsung mati sih memang. Kok gak iso? Ini tadi salah juga, masih tetap lo berjalan. Kok aku gak bisa, Bu? Aku salah, Bu. Ya apa, Bu? Coba lagi. Jangan lupa ditulis namanya. Mulai lagi. No. Waktunya habis ya nanti ya. Kalian harus mengikuti pembelajaran yang lainnya. Ditulis di papan nama. Sampun. Ya nggak apa-apa. Coba lagi. Berarti itu tadi yang buka. Loh, Bu, susah kan, Bu? Pasti melimpah yang menimbulkan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oke, cepetan ya. Iya, oke. Yang melimpah. Energi melimpah batu bara. Sudah.
Loh, kok nggak bisa? Sudah ya? Hasilnya? Nggak ada. Oh, ini langsung kayaknya. Papan peringkat. Oke, nanti saya akan kalian sudah ada papan peringkatnya ya di. Wait, oke. Mau tiba-tiba loh, padahal baru salah satu langsung keluar langsung. Ini nanti tolong di screen itu ya, share screen ke saya. Share screen. Itu loh. Screenshot. Oke. Screenshot ke saya. Sudah ya. Saya harap ini saya anggap sudah selesai post testnya. Sudah selesai, sudah ada peringkatnya. Ditulis nama papan peringkatnya. Kemudian kita evaluasi pembelajaran hari ini kembali atau mereview hasil pembelajaran kita hari ini. Sudah? Sudah ya, sudah siap ya. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang materi apa? Upaya pelestarian lingkungan. Nah, upaya dari pelestarian lingkungan dari pencemaran apa saja yang sudah kalian ketahui? Pencemaran udara, dan suara. Nah, pencemaran tersebut upayanya berbeda-beda. Misalnya dari pencemaran tanah, upayanya apa? Bioremediasi. Kemudian kalau pencemaran air, apa tadi? Iya, disebabkan oleh limbah. Upayanya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau pencemaran udara, upayanya apa? Oke, reboisasi. Kalau pencemaran suara, upaya kita apa? Memasang. Ya, benar. Memasang peredam suara dan menanam tanaman perdu. Nah, untuk proyek kita, kalian sudah melakukan apa saja? Dari kelompok 1, kalian sudah melakukan apa saja dengan capaiannya berapa persen? 30%. Membuat vas 30%. Untuk kelompok 2, capaiannya apa saja dan berapa persen? 35%. Membuat berbagai jenis bunga sama tangkai. Oke, untuk kelompok 3 capaiannya berapa persen? 40% untuk membuat vas dan daun ya. Nah, untuk itu pembelajaran berikutnya adalah melanjutkan proyek kita. Dan materi pembelajaran kita adalah jenis-jenis limbah. Nah, agar kalian tidak merasa kesulitan dalam pembelajaran berikutnya, atau saya harap kalian belajar terlebih dahulu mengenai materi jenis-jenis limbah. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya dibawa kembali alat dan bahan. Saya harap sudah hampir selesai untuk dapat diselesaikan semuanya capaian 100% di pertemuan berikutnya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tina wa arinal batila batila warzuqna jatinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.